dia sekolahnya sekolah unggulan, di masyarakat dia ketua gugus depan pramuka misalnya gitu, tetapi keluarganya broken home, tidak akan mendukung karakter dan karier sang anak. Sebaliknya juga, di keluarga dia keluarga harmonis, dia pimpinan di masyarakat kampung, dia pimpinan Karang Taruna misalnya, tapi sekolahnya keliru memilih teman, suka tawur, seneng bolos, ya nanti juga karakter dan hari depan sang anak ini juga tidak akan terjamin. Oleh karena itu, secara kodrat sang anak itu dipengaruhi oleh 3 lingkungan tadi: alam keluarga, alam sekolah, alam masyarakat. Ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan Pak Cipon tadi juga mengenai sosial budaya. Nah, ini kebetulan itu metode Ki Hajar itu kan sudah diungkap ya, sistem AMO yang Pak Simon, nanti kalau waktunya mau habis saya diberitahu ya. Ini masih punya waktu 15 menit, setelah itu nanti kita buka untuk tanya jawab. Oke. Ya, monggo lanjut. Ya. Nah, ini sosbud ini, sosial budaya ini. Ki Hajar kan punya sistem AMO, punya Trino, dari pusat pendidikan dan lain-lainnya. Ini sekarang kita baru menggali, yaitu metode Ki Hajar namanya Sari Sworo, Sari Swara, ya boleh di Indonesia kan Sari Sworo atau Sari Swara, yaitu ya ajaran Ki Hajar itu sekarang tuh kita itu baru mengumpulkan, karena Ki Hajar itu tidak sempat khusus menulis buku mengenai pendidikan, menulis buku mengenai kebudayaan, menulis buku mengenai politik dan lain-lain. Enggak. Ki Hajar itu nulis di sana, nulis di Belanda, nulis pidato di Jakarta, kemudian pidato di RRI. Itu kita catat, kita pelajari, kita rangkum. Oh, ini toh ajaran Ki Hajar. Nah, ini yang baru kita ungkap itu sekarang adalah Sari Sworo itu, yaitu dengan sosial dan budaya itu membentuk dasar karakter. Ini adalah Sari Sworo tadi. Ki Hajar mendapat ilmunya dari mana? Ternyata terinspirasi dari surat Sastro Gending Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya. Jadi dalam Sastro Gending itu apa sih isinya? Sastro Gending itu Sultan Agung itu mewajibkan warga Mataram, ya, warga Mataram saat itu di Kota Gede Yogyakarta. Warga Mataram, bukan Mataram Lombok ya. Warga Mataram itu harus ngerti Sastro Gending. Sastro Gending itu adalah suara dari zat yang agung, artinya suara zat dari yang sang kalik, ya, itu untuk diresapkan, didalami, dihayati, dinikmati. Itu. Jadi tidak hanya seni saja. Jadi yang namanya Sari Sworo itu, suara itu bukan suara verbal saja, tapi juga suara hati. Jadi nanti dengan mata pelajaran seni budaya dan sosial ini nanti akan membentuk karakter sang anak, karakter keindonesiaan. Kalau kita ajak anak itu berlatih budaya-budaya yang bukan budaya kita, ya nanti karakternya sudah tidak sesuai dengan kita. Malah Ki Hajar itu tahun 1928 sesudah Sumpah Pemuda, ya kemarin baru peringatan Sumpah Pemuda ke-93 ya. Sesudah Sumpah Pemuda, pemimpin Sumpah Pemuda itu muridnya Ki Hajar ya, Ki Sugonto Joyo Puspito itu. Itu punya ada catatan Ki Hajar. Sang anak itu harus sejak dini dididik mengenai
wawasan kebangsaan. Kalau wawasan kebangsaan tidak diberikan kepada sang anak sejak dini, maka sang anak bisa tidak mengenal bangsanya. Bahkan lebih jauh, Ki Hajar menyampaikan, sang anak bisa menjadi lawan kita. Menjadi lawan kita, yang jadi musuh kita, maaf ya. Bisa menjadi lawan negara. Ini anunya wacana Ki Hajar pada tahun 1928 loh itu, ya. Itu sudah mewacanakan itu. Jadi harus betul-betul sosial budayanya itu berkarakter Indonesia. Itu. Supaya dia juga cinta pada negaranya sendiri. Dan negara yang kuat dimanapun pasti kokoh pada kepribadian karakter bangsanya. Apa itu wong RRT, apa itu orang Jepang. Jepang itu malah minum teh aja sudah ada yang khas, ya. Bahkan di Jepang itu tulisan-tulisan jalan itu banyak pakai katakana, pakai huruf Jepang. Jarang yang ada yang pakai Latin juga, ya. Jadi betul-betul Jepang itu dengan Bushido dan samurai itu karakternya sangat kuat. Kalah pada waktu Perang Dunia Kedua, ya bangkit lagi industrinya, perdagangannya. Sekarang bangkit lagi, IT-nya bagus sekali. Sekarang ada Shinkansen lah, kereta api super cepat itu. Sekarang yang paling bagus yang dari Jepang juga. Ya, padahal pada waktu tahun bom atom 1945 awal gitu ya, itu sebetulnya sudah hancur negara itu. Tapi karena karakternya ini, karakter ini penting sekali. Karakter bangsa itu harus membumi, harus kodrat yang seperti tadi dikatakan Ki Hajar. Anak itu akan berkembang maksimal, talenta sang anak itu akan berkembang maksimal asal selaras dengan kemajuan kodrat alam dan kodrat zaman. Loh, kok kodrat alam, kodrat zaman? Kodrat alam itu kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kodrat alam pagi, siang, sore, nggak bisa kok balik ke siang ke pagi lagi, kan nggak bisa. Itu sudah kodrat Allah. Bahwa kita itu dari anak-anak ke remaja, tua, dan kemudian nanti renta. Nggak bisa orang renta pengen kembali lagi menjadi bayi, nggak bisa. Ya. Jadi kodrat Allah itu ya sudah tak terbantahkan, kita harus menyesuaikan, dan itu maju, nggak pernah melambat, nggak pernah berhenti kodrat alam itu. Nah, kodrat zaman itu juga maju terus. Kodrat zaman itu dibentuk oleh siapa? Oleh adab manusia, oleh kebudayaan manusia. Sekarang sudah era 4,0 ke 5,0, ya. Jadi kalau sudah itu pasti majunya, enggak pernah kok kebudayaan manusia itu mundur balik ke zaman yang dulu, kan enggak pernah. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman selalu maju dan kita harus mengikuti. Oleh karena itu sosial budaya kita, senian kita ya harus mengikuti kemajuan itu tadi. Ya. Nah, di dalam kemajuan itu, nanti kalau maju kita menyesuaikan yang gimana gitu kan? Padahal kita kan belum semaju itu, belum semaju seperti negara-negara di mana. Ki Hajar memberikan satu kiat, yaitu SBII. SBII itu sifat, bentuk, isi, irama dalam olah budaya, karena Ki Hajar itu menganggap pendidikan itu adalah proses budaya. Pendidikan itu bukan hanya pengajaran. Pendidikan itu mengajak anak untuk berkarakter, mengajak anak untuk nanti secara nyata menghadapi hidup dan penghidupan. Itu pendidikan.